Tahukah kamu bahwa dulu aku punya utang lebih dari $6.000 dan hanya menghasilkan $4.000 per tahun. Tapi dalam waktu 1 tahun aku berhasil menghasilkan lebih dari $150.000. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang aku lakukan saat itu. Aku bukan jenius, tidak punya gelar. Aku hanya mengubah apa yang terjadi di dalam pikiranku. Sekarang pikirkan ini. Apakah kamu benar-benar butuh kecerdasan atau ijazah untuk jadi kaya? Atau cukup punya satu ide yang jelas dan kegigihan untuk tidak menyerah sampai itu menjadi nyata? Aku benar-benar terpuruk. Punya utang lebih dari yang bisa kuhitung, penghasilan hanya $4.000 setahun, dan merasa hidupku sedang hancur. Di tengah kekacauan itu, seseorang bertanya padaku pertanyaan yang menghentikanku seketika. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Aku tak bisa menjawab. Bagaimana denganmu? Faktanya, kebanyakan orang tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu dengan serius. Mereka hanya memikirkan apa yang tersisa setelah hidup menghantam mereka. Tapi kamu, apa yang sungguh kamu inginkan? Apa yang membuat jantungmu berdebar hanya karena membayangkannya? Saat itu aku hanya ingin uang, cukup untuk bisa bernapas lega. Lalu pria itu berkata padaku, ambil kartu, tulis tujuanmu di atasnya, bawa selalu, bacalah setiap hari. Aku pikir itu omong kosong, tapi tetap saja aku tulis. Aku sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena aku menerima $25.000. Buatku saat itu seperti meminta 1 juta. Aku bahkan tidak kenal siapapun yang punya uang sebanyak itu. Kedengarannya konyol, tapi mungkin justru karena itu berhasil. Aku tidak percaya, tapi aku percaya dia percaya. Dan itu sudah cukup. Lalu sesuatu mulai terjadi. Aku mulai memikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang. Kedengarannya sederhana, tapi sebelumnya aku hanya memikirkan utang, sewa, rasa malu. Dan ketika kamu terus berpikir soal utang, apa yang kamu tarik? Lebih banyak utang, karena fokusmu ada pada kekurangan, bukan pada apa yang ingin kamu capai. Apakah ini terdengar akrab? Berapa kali kamu bangun pagi dengan rasa cemas karena tagihan? Dan berapa kali kamu bangun dengan semangat karena punya tujuan? Waktu itu aku dengar bahwa membersihkan lantai bisa menghasilkan uang yang lumayan. Aku pikir, aku bukan orang yang sombong. Kalau itu yang ada, itu yang kulakukan. Aku mulai membersihkan kantor di Toronto dengan bayaran $15 per bulan. Lalu aku dapat kontrak lain, $65. Tak lama kemudian aku menghasilkan $95. Lebih banyak dari gaji bulananku yang hanya $400. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Bukan karena dunia berubah, tapi karena aku mengubah fokusku. Otakku berhenti mencari masalah dan mulai mencari solusi. Radarku yang sebelumnya hanya mendeteksi hambatan, kini menangkap peluang. Ini luar biasa dan telah dibuktikan oleh psikologi. Apa yang kita fokuskan akan berkembang. Sistem aktivasi retikular di otak kita menyaring rangsangan dan hanya menampilkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang sering kita pikirkan. Jika kamu pikir kekurangan, kamu akan lihat kekurangan. Jika kamu pikir tentang kemungkinan, maka peluang mulai muncul. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, aku sudah menghasilkan lebih dari $25.000 per bulan. Itu berarti $175.000 setahun. Aku mulai dari $4.000 per tahun dan naik ke $175.000. Dan semua itu bermula dari satu pikiran saja. Dan bukan karena saya tiba-tiba menjadi jenius atau mewarisi kekayaan, tetapi karena saya menulis sesuatu di sebuah kartu, mempercayainya, dan membiarkan itu membimbing saya. Sebuah tindakan sederhana yang terlihat sepele, tetapi mengubah segalanya. Sekarang katakan padaku, apakah kamu pernah benar-benar menuliskan dengan jelas apa yang kamu inginkan? Atau apakah kamu hanya memikirkannya sesekali ketika ada sedikit waktu luang di akhir hari? Apakah kamu membawa gambaran itu dalam pikiranmu? Atau membiarkan pikiranmu dipengaruhi oleh apa yang orang lain pikir mungkin untukmu? Kamu tidak perlu langsung percaya. Saya juga tidak percaya pada awalnya, tapi percayalah bahwa kamu bisa percaya, dan itu sudah merupakan langkah awal. Coba bayangkan, jika setiap pagi kamu bangun dengan tujuan yang jelas, mengulanginya, membacanya, membayangkannya, berapa lama hidupmu akan tetap sama? Bukankah kamu akan mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya hanya tampak seperti tembok? Dan bagaimana jika sekarang juga kamu menulis di atas kertas, saya sangat bahagia,
dan bersyukur sekarang karena saya menerima, lalu kamu isi dengan jumlah yang terdengar mustahil saat ini, misalnya sekitar 100 juta rupiah per bulan. Apa yang akan berubah dalam seminggu, dalam sebulan? Kamu tidak perlu tahu caranya. Bagaimana akan muncul ketika apa sudah jelas. Kartu itu menjadi pengingat harian saya bahwa saya boleh menginginkan lebih. Itu bukan sesuatu yang ajaib, tapi itu menjadi suci karena mengubah cara saya memandang diri saya sendiri. Dan saat itu berubah, dunia di sekitarmu juga ikut berubah. Jika itu berhasil untuk saya, maka itu juga bisa berhasil untukmu. Karena pada akhirnya, ini bukan soal uang. Ini tentang memutuskan kehidupan seperti apa yang kamu yakini layak kamu jalani. Dan mempertahankan keputusan itu sampai menjadi satu-satunya pilihanmu. Mungkin kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan, tapi jika pikiranmu dipenuhi keyakinan yang membatasi, maka semua usaha akan terasa seperti berlari dengan rem tangan masih tertarik. Itu yang saya sadari setelah bertahun-tahun belajar, membaca, menghadiri seminar, dan mendengarkan audio. Saya punya pengetahuan tapi hasilnya tidak muncul. Itu membuat saya frustrasi, bingung, dan yang paling buruk, merasa bahwa sayalah masalahnya. Tapi masalahnya bukan kurangnya informasi. Masalah sebenarnya adalah tidak ada yang mengajari saya untuk mengubah apa yang benar-benar mengendalikan hidup kita. Paradigma. Paradigma adalah kumpulan kebiasaan dan keyakinan yang tertanam dalam di bawah sadar kita. Ia menentukan bagaimana kamu bertindak, bereaksi, dan seberapa pantas kamu merasa layak menerima sesuatu. Itulah yang membuatmu berpikir bahwa menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah per bulan itu tidak mungkin. Itulah yang diam-diam menggagalkan usahamu tanpa kamu sadari. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar dari paradigma itu terbentuk saat kamu masih kecil atau bahkan sebelum kamu lahir. Semua informasi dari orang tua, guru, media, agama, dan budaya langsung masuk ke alam bawah sadarmu tanpa filter logis. Kamu menerimanya sebagai kebenaran. Kamu diajarkan bahwa uang itu sulit didapat, bahwa orang kaya serakah, bahwa bermimpi besar itu berbahaya, dan bahwa stabilitas lebih penting daripada kebebasan. Dengan keyakinan yang begitu kuat tertanam, bagaimana mungkin kamu bisa benar-benar berkembang? Perubahan saya yang sejati dimulai ketika saya memahami ini. Dan itu terjadi ketika saya mengenal karya Val van de Waal. Ia menggambarkan citra sederhana tentang pikiran yang membuat saya melihat segalanya dengan jelas, dan kejelasan itu mengubah segalanya. Itu terlihat kekanak-kanakan, tapi sebenarnya adalah hal paling kuat yang pernah saya lihat. Dia membagi pikiran menjadi dua bagian, sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar berpikir, menganalisis, dan membuat keputusan, tetapi hasil hidup dikendalikan oleh pikiran bawah sadar yang tidak memilih apapun, ia hanya menerima dan mengulang. Penelitian dari Universitas California menunjukkan bahwa hingga 95% keputusan kita setiap hari diambil secara otomatis, tanpa proses berpikir logis. Jika autopilot dalam dirimu diprogram untuk menghindari risiko, hidup dalam batas, dan curiga terhadap semua yang terasa terlalu bagus, maka itulah yang akan terus kamu tarik dan ulangi. Pernah berkata, saya tahu harus melakukan apa tapi saya tidak bisa melakukannya. Itu adalah paradigma kamu sedang bekerja, diam-diam tapi sangat kuat. Kamu bisa punya rencana terbaik, peluang terbaik, atau koneksi luar biasa. Tapi kalau paradigma kamu tidak berubah, maka hidupmu juga tidak akan berubah. Kamu pasti kenal orang cerdas yang hidup dalam kesulitan keuangan, dan juga orang lain yang bahkan tak tamat sekolah, tapi hidup makmur. Saya pun salah satu dari mereka. Jika saya berada di ruangan dengan 200 orang, mungkin 100 di antaranya punya IQ lebih tinggi dari saya. Tapi itu tidak pernah menghentikan saya menghasilkan jutaan. Saya mengubah sistem operasi dalam diri saya, dan saya melakukannya dengan pengulangan. Sama seperti paradigma terbentuk lewat pengulangan, ia juga bisa diprogram ulang dengan cara yang sama. Saya membawa kartu berisi tujuan saya, membayangkan setiap hari siapa yang saya ingin jadi, dan saya berhenti membiarkan dunia memilih apa yang masuk ke pikiran saya. Saya mematikan berita, menjauh dari orang negatif, dan mulai berkata tidak pada apapun yang tidak selaras dengan diri saya yang baru. Pernah coba lakukan itu selama 7 hari? Cobalah 7 hari tanpa berita negatif, tanpa mengeluh, hanya mendengarkan, membaca, dan berbicara hal-hal yang selaras
dengan siapa diri kamu yang ingin kamu bangun. Terlihat sederhana, tapi mengubah segalanya. Bukan salahmu kalau kamu berpikir seperti sekarang, tapi tanggung jawab untuk mengubahnya ada padamu. Karena jika kamu tidak memprogram ulang pikiranmu, dunia akan terus melakukannya untukmu. Dan dunia di luar sana dipenuhi pesan tentang ketakutan, keterbatasan, dan kekurangan. Ketika kamu menyadarinya, kamu berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai membebaskan dirimu. Karena saat itu kamu tahu kamu bisa membangun kebenaran baru, dan dengan kebenaran baru itu, kamu membangun kehidupan baru. Tak peduli dari titik mana kamu memulainya. Pernah terpikir bahwa kalkulator sederhana bisa mengubah cara kamu melihat keuanganmu? Saya tidak melebih-lebihkan. Saya mengubah paradigma saya hanya dengan bermain angka, bukan dengan sihir, tapi dengan kesadaran. Saat penerbangan 25 jam dari Toronto ke Kuala Lumpur, saya sendirian di kabin, hanya dengan buku catatan dan kalkulator, mulai menghitung dan merenung dalam diam. Tiba-tiba saya sadar, jika saya menghasilkan Rp20.000 setiap minggu selama 50 minggu, itu berarti lebih dari Rp1 juta dalam setahun. Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi yang mengejutkan saya bukanlah jumlahnya, melainkan dampaknya terhadap cara berpikir saya. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa Rp1 juta adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh jenius, pewaris, atau orang terkenal. Namun di dalam penerbangan itu, keyakinan itu runtuh dan pikiran saya berubah total. Saat Anda mulai bermain dengan angka, sesuatu dalam diri Anda mulai bergerak. Rasa kekurangan menjadi lemah, dan yang mustahil berubah menjadi perhitungan. Dan perhitungan bisa dipelajari. Ambil selembar kertas dan tuliskan berapa penghasilan yang Anda inginkan dalam setahun. Misalnya Rp1 juta. Bagi angka itu dengan 12, lalu dengan 4 dan kemudian dengan 7. Anda akan melihat bahwa yang Anda butuhkan bukanlah lompatan besar, tetapi konsistensi dan kejelasan. Angka itu hanya menakutkan karena Anda tidak melihatnya sebagai sebuah proses. Anda melihatnya sebagai sesuatu yang jauh dari jangkauan. Sebagian besar orang tidak pernah melakukan ini karena mereka takut menatap angka itu langsung. Mereka bilang ingin kaya, tapi tidak pernah mendefinisikan apa artinya itu. Mereka bicara tentang kebebasan, tapi hidup dalam lilitan utang karena tidak berani menghadapi kenyataan yang harus diubah. Masalahnya bukan kurangnya kemampuan, tapi kurangnya latihan, kebiasaan untuk berpikir besar dan terperinci. Di dalam pesawat itu, saya menyadari satu hal lagi. Semua orang kaya yang saya kenal tidak hanya punya satu sumber penghasilan, mereka punya banyak. Dari situlah muncul ide tentang forum Rp1 juta. Begitu saya mendarat, saya langsung menelepon Mark Victor Hansen, penulis Chicken Soup for the Soul. Saya membangunkannya di tengah malam, tapi dia sama bersemangatnya dengan saya. Tak lama kemudian kami berkumpul dengan Jack Canfield, Bernie Dorman, Lee Paulus, dan lainnya. Kami menciptakan pengalaman imersif di mana ratusan bahkan mungkin ribuan orang keluar dengan pola pikir baru tentang uang, berpikir secara logis dan berulang. Kamu mulai beroperasi pada frekuensi mental yang selaras dengan apa yang kamu inginkan, dan itu mengubah segalanya. Suatu hari seseorang bertanya padaku, "Bob, kamu benar-benar percaya bahwa hanya menghitung angka bisa mengubah hidup seseorang?" Aku menjawab, bukan hanya soal angka, tapi bagaimana angka itu mempengaruhi cara berpikirmu. Angka-angka itu membuatmu berhenti lari, mengambil kendali, dan menyadari bahwa semuanya memang mungkin. Pernahkah kamu benar-benar duduk selama 20 menit dengan kertas, pensil, dan kalkulator hanya untuk mencari cara mencapai tujuan keuanganmu? Cobalah. Setiap hari selama 1 minggu penuh, tanpa gangguan, mainkan angka-angkanya, buat skenario, bayangkan sumber penghasilan baru. Rasakan apa yang akan kamu rasakan jika semua itu sudah menjadi kenyataan. Jika kamu bisa membayangkannya dengan jelas, kamu sudah di langkah pertama menuju kenyataan. Aku dulunya hanyalah seorang pria yang penuh utang, bergaji sangat kecil, dan pikiranku dipenuhi keraguan, dan yang kulakukan hanyalah bermain dengan angka setiap hari. Sampai yang mustahil mulai tampak mungkin. Setelah itu tinggal menunggu waktu. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa kamu masih terjebak di tempat yang kamu benci, melakukan sesuatu yang tidak membuatmu puas? Jawabannya sederhana namun kuat. Kamu belum menciptakan ruang.
Ada hukum alam yang disebut hukum kekosongan. Hukum itu menyatakan bahwa alam semesta tidak menyukai kekosongan. Setiap kali kamu mengosongkan sesuatu yang baru harus mengisinya. Tapi kebanyakan orang terlalu takut untuk melepaskan apa yang mereka miliki, tanpa menyadari bahwa itu justru yang menghalangi hal yang lebih baik masuk. Aku pernah mengalaminya sendiri. Pada masa ketika aku sudah menghasilkan banyak uang dan tinggal di London, aku kehilangan arah. Aku menghamburkan uang secara gila-gilaan di Playboy Club yang terkenal di Park Lane, merasa menang padahal sebenarnya aku kehilangan arah hidupku. Suatu malam aku langsung kembali ke kamar hotel, duduk di ranjang sendirian dan bertanya, apa yang sedang aku lakukan dengan hidupku? Itu bukan momen kebahagiaan. Itu seperti pukulan telak ke perut. Dari luar semuanya terlihat hebat, tapi di dalam aku menghancurkan diriku sendiri. Aku menjadi tidak bertanggung jawab, bertindak bertentangan dengan apa yang aku tahu benar. Dan yang paling menakutkan, aku mulai menganggapnya wajar. Di saat itu aku sadar, kekayaan tanpa kesadaran adalah kehancuran yang menyamar, dan aku butuh ruang untuk versi diriku yang baru. Di minggu yang sama, aku mulai menjauh dari semua hal yang menarikku mundur. Kebiasaan orang-orang dan tempat yang tidak lagi sejalan. Justru saat itulah misiku sebagai mentor dan pendidik mulai terbentuk, karena semesta merespon saat kamu menyelaraskan diri. Mungkin kamu juga sekarang terjebak dalam pekerjaan yang kamu benci, dikelilingi oleh orang-orang yang menyedot energimu, terikat pada kebiasaan yang menghancurkanmu perlahan. Namun kamu berkata pada dirimu sendiri, ini saja yang kupunya. Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang, aku tidak punya pilihan. Kebenarannya adalah kamu sudah memilikinya. Kamu selalu memilikinya, tapi kamu menunggu kepastian sebelum melepaskan yang lama, dan itu tidak akan pernah datang. Kamu harus melangkah lebih dulu. Kamu harus percaya. Kamu harus menciptakan ruang terlebih dahulu. Ini adalah salah satu hukum yang paling sering diabaikan oleh orang-orang yang ingin mengubah hidupnya. Mereka ingin hubungan baru, tetapi tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Mereka ingin pekerjaan baru, tapi masih bertahan di tempat yang membunuh impian mereka perlahan-lahan. Mereka ingin berkembang, tetapi terus dikelilingi oleh orang-orang yang takut untuk terbang. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang sedang aku pertahankan yang menghalangi masuknya hal-hal yang benar-benar aku inginkan? Saya telah menyaksikan orang-orang membuat lompatan besar hanya karena mereka membuat keputusan yang berani. Seorang wanita yang mengikuti seminar saya telah terjebak selama bertahun-tahun dalam pekerjaan yang menguras emosinya. Setelah mendengar tentang hukum kekosongan, dia mengundurkan diri keesokan harinya tanpa memiliki pekerjaan baru. 3 minggu kemudian, dia dihubungi oleh perusahaan impiannya, padahal dia bahkan tidak pernah mengirim lamaran. Kebetulan? Tentu saja tidak, dia hanya menciptakan ruang. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang-orang yang terlalu lama berada di lingkungan yang tidak menantang atau menginspirasi memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dan kecemasan. Ini bukan hanya spiritual, ini juga ilmiah. Energi dirimu menyesuaikan dengan lingkunganmu. Jika lingkungan itu menarikmu ke bawah, maka kamu harus berubah atau kamu akan tenggelam bersamanya. Kamu bisa memutus siklus itu sekarang, tapi kamu harus melakukannya dengan niat yang jelas. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu menginginkan lebih, bahwa kamu pantas mendapatkan lebih. Mungkin kamu tidak langsung melihat hal baru, mungkin akan ada keheningan selama beberapa hari, tapi keheningan itu suci, karena itu yang membuka jalan dan memunculkan frekuensi baru. Dalam proses itu, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih dalam. Kekosongan yang kamu takuti bukanlah kekurangan, melainkan potensi murni. Disitulah hal luar biasa terjadi. Dan ketika kamu memahami itu, kamu tidak akan lagi membawa apapun yang tidak layak untuk kebesaran dirimu. Itulah yang terjadi pada saya, dan itu bisa terjadi padamu juga. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua yang kita bicarakan hari ini dia. Hidupmu bisa berubah total saat kamu mengubah dunia di dalam pikiranmu. Dunia luar tidak punya pilihan lain selain mencerminkan dunia dalam dirimu. Dan semuanya dimulai dari sebuah keputusan, sebuah perubahan sudut pandang. Satu langkah berbeda yang penuh keberanian. Ketika kamu melangkah dengan kejelasan dan keberanian, seluruh semesta akan merespons. Jika pesan ini menyentuhmu,
maka video berikutnya di layar adalah langkahmu yang selanjutnya. Di sana kamu akan naik satu tingkat lagi. Terima kasih telah bersamaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.